Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan semangat. Selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Pastoral Pendeta-Pendeta Klasis Jakarta bagian Barat. Dan pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya berharap firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita sekalian di dalam menjalani hari-hari kita di masa pandemi ini. Bacaan Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan diambil dari surat yang pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya ke-10, ayatnya ke-13, yang demikian firman-Nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan kitab suci. Yang berbagi adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan, dan terlebih lagi mereka yang mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu memiliki harapan. Dan saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengharapkan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita senantiasa memintakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Ada sebagian dari kita yang berharap agar kariernya baik. Demikian ada pula sebagian dari kita yang menginginkan umur yang panjang. Ada juga di antara kita yang ingin bisnisnya berjalan dengan lancar. Ada juga yang mengharapkan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan terbaik. Ada sebagian dari kita juga yang sedang menyiapkan hari tua yang baik. Oleh sebab itu, kita menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ada juga di antara kita yang menginginkan kehadiran buah hati di dalam kehidupan. Dan masih banyak lagi saya kira harapan-harapan baik yang seringkali memuati doa-doa kita kepada Tuhan. Sedangkan realita yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak selalu seperti yang kita harapkan, sekalipun kita memintanya kepada Tuhan. Ada sebagian kita yang harus kehilangan pekerjaannya. Ada juga sebagian kita yang harus mengalami kegagalan di dalam usaha. Ada sebagian kita yang harus menderita sakit di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan ada juga yang menerima sakit yang serius. Ada juga sebagian kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi di dalam perjalanan hidup kita, sehingga itu menghilangkan atau mengurangi semangat kita untuk jalan terus. Demikian pula ada di antara kita yang merasa tidak ada jalan keluar di dalam persoalan-persoalan hidup yang ia hadapi, sehingga mengalami depresi. Ada sebagian kita yang harus menerima kenyataan pahit bahwa usahanya tidak dapat berjalan dengan lancar. Terutama di masa pandemi ini, banyak di antara kita yang sedikit banyak terimbas situasi yang tidak mudah ini. Kondisi-kondisi yang sulit semacam ini seringkali menuntun kita pada pertanyaan teologis. Apa salah saya? Mengapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan saya? Ada juga yang bertanya, kenapa Tuhan tega? Bahkan kemudian ia tergoda untuk memperbandingkan keadaannya dengan orang yang mungkin dianggapnya tidak serohani dirinya. Kenapa Tuhan membiarkan saya, seorang yang melayani Tuhan dengan setia, mengalami ini? Sedangkan orang lain yang tidak melayani seperti saya justru hidupnya aman-aman saja. Justru hidupnya penuh sukacita. Bahkan ada sebagian yang juga mempertanyakan, di mana Tuhan ketika orang-orang yang beriman kepadanya mengalami penderitaan?
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita belajar dari surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Mereka menerima tantangan dari lingkungan di sekitar mereka. Mengapa demikian? Korintus merupakan kota pelabuhan yang menjadi perjumpaan dari berbagai macam budaya dan kepercayaan. Dan tidak jarang kehidupan pengikut-pengikut Kristus harus bergesekan dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Tentu selain mereka sendiri harus berjuang untuk tidak kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama mereka sebagai penyembah berhala, mereka juga harus menyatakan iman percaya mereka di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Dan seringkali ini mendatangkan penderitaan tersendiri bagi mereka. Melalui suratnya, Rasul Paulus memberi semangat kepada jemaat di Korintus dan juga mengingatkan kepada mereka bahwa justru melalui berbagai-bagai macam penderitaan, Tuhan sedang mendewasakan iman mereka. Tuhan memakai penderitaan-penderitaan yang mereka alami itu untuk menumbuhkan dan memurnikan iman percaya mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kaitan dari firman Tuhan ini di dalam kehidupan nyata kita sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah konteks kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini? Saya ingin menitipkan 3 hal untuk menjadi bahan perenungan kita, paling tidak untuk hari ini, agar firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Apa saja hal itu? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya dengan lekat dan mendekat kepada Tuhanlah kita semakin mengenal siapa Allah yang kita percaya. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika Timotius juga mengalami rupa-rupa penderitaan. Paulus memberi kesaksian kepada Timotius bahwa ia rela menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan karena ia tahu kepada siapa ia percaya dan mempercayakan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengenalan kita kepada Tuhan menjadi kekuatan bagi kita secara pribadi untuk berpegang kepada Tuhan. Saya memegang pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh saya tambahkan, tak sayang tidak mungkin percaya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, tidak mungkin kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus dan kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, maka kita akan percaya penuh dan dimampukan untuk mempercayakan diri kita, kehidupan kita kepadanya. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, Rasul Paulus mengajar kita untuk meluaskan cara pandang kita. Seringkali ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, fokus kita atau titik perhatian kita hanya pada hal buruk yang kita hadapi. Padahal seringkali Tuhan juga mendatangkan berbagai macam hal yang bisa kita syukuri. Ya seharusnya pergumulan itu sendiri juga bisa kita syukuri karena pergumulan juga baik menurut Rasul Paulus untuk memperkuat iman kita, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, jangan terpaku pada hal-hal yang berat yang sedang kita hadapi, tetapi marilah kita melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih luas dari apa yang kita pandang sekarang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mundur dan kita melihat betapa Tuhan sudah menyertai kita secara luar biasa di masa-masa kita menghadapi berbagai macam pergumulan di hari-hari yang lalu.
Sehingga kita dikuatkan untuk mengimani bahwa hari ke depan pun akan dipegang oleh Tuhan, dan Tuhan akan terus menyertai kita dan akan menyertai kita, bahkan melepaskan kita seperti Ia lakukan di hari-hari yang sudah kita lewati bersama dengan Dia. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk memahami bahwa di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memang menjadi bagian Tuhan. Misalnya tentang hidup mati kita, sembuh atau tidaknya kita dari sakit penyakit kita, sukses atau tidaknya kita, dan lain sebagainya. Hal-hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Tetapi ada hal yang juga menjadi bagian kita, dan itu harus kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan penuh kesungguhan. Jadi jangan tercampur baur, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terkadang kita ingin memikirkan hal-hal yang sebetulnya adalah porsi Tuhan. Dan kalau itu yang kita pikirkan, itu di luar kemampuan kita, dan itu akan menguras tenaga kita di dalam menghadapi pergumulan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk hal-hal yang memang menjadi bagian Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya penuh bahwa Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tenang. Dan ketika kita tenang, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita. Kalau kita menghadapi penyakit, ya marilah kita berupaya di dalam pengobatan kita. Marilah kita berupaya untuk hidup sehat. Marilah kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan kita. Jika kita sedang berusaha, atau sedang membangun sebuah usaha yang baru, ya mari kita kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, sehingga Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dengan melakukan 3 hal ini, maka kita akan dimampukan untuk tetap berjalan tegak melewati berbagai macam pergumulan. Karena kita tidak melihat pergumulan itu secara negatif lagi, tetapi melihatnya sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya di dalam kehidupan kita. Sama Rasul Paulus ketika ia menghadapi persoalan yang ia bahasakan sebagai duri dalam daging, ia mengatakan ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan atau dijawab oleh Tuhan dengan tidak, Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur karena justru di dalam lemahku atau di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan semakin nyata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi berat yang sekarang tengah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hadapi, mari serahkan kepada Tuhan, dan mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sepenuh hati kita. Sehingga dengan demikian, Tuhan dengan leluasa dapat bekerja di dalam hidup kita. Dan bukannya tidak mungkin, justru di dalam rupa-rupa penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, kita justru diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Salam sehat dan semangat, Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.